Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Karizal, Lembaga Konservasi 21. Kali ini saya mau bicara tentang sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebenarnya seperti apa. Selama ini kan sudah ada konsep perhutanan sosial, tapi lebih banyak konsep itu targetnya cuma hanya bagaimana memberikan izin kepada masyarakat. Jadi sebenarnya bagaimana mengelola hutan negara itu tetap dalam konsep sistemnya seperti hutan. Nah, saya mau bicara tentang sebuah pengelolaan hutan yang sejak zaman Belanda sudah berhasil. Bagaimana masyarakat membangun sebuah kebun itu seperti hutan. Dan itu ada di Lampung, namanya Repong Damar di Krui, sekarang masuk pesisir barat di Lampung, jadi Kabupaten Pesisir Barat. Jadi sebenarnya dari berbagai penelitian, Repong Damar ini terbentuk ketika awal mulanya pada abad 17 itu mulai dibudidayakan, dan lebih banyaknya lagi ketika abad 19 mulai masuknya Belanda. Nah, Repong Damar ini sebuah sistem yang ternyata kalau dari ekonomi jelas. Jadi sistemnya sebuah kebun dibangun dengan tanaman damar Sorea japanica yang minimal umur 18 tahun dia baru bisa dipanen getahnya gitu. Jadi biasanya peruntukannya untuk resin, bahan cat dan lain-lain ya. Tetapi sebenarnya ada yang nggak dipahami banyak orang bahwa Repong Damar yang bahasa umumnya adalah kebun itu ternyata sebuah sistem pengelolaan hutan yang mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi. Jadi Krui itu 80%-nya ekspor damar Indonesia itu berasal dari Krui, pesisir barat kalau dulu namanya Kabupaten Lampung Barat. Nah, ini yang sebenarnya harus menjadi model pengembangan hutan di Indonesia. Karena Repong Damar itu ternyata setelah dari kita banyak survei ke banyak wilayah di Lampung saja, sistem ini sebenarnya di Sumatera sudah terbangun, terutama di Lampung. Saya temukan misalnya di Gunung Betung, juga di Gunung Raja Basah, hutan lindung Gunung Raja Basah Register 3 itu juga ada damar. Nah, sistemnya tanaman damar dengan ada duku, ada durian, ada aren, ada manggis, ada tanaman lain seperti coklat misalnya, dan ada kopi gitu. Ternyata itu bukan hanya dari damarnya yang menghasilkan ekonomi, tapi dari buah-buahan itu. Sisi lain, ini ternyata dari berbagai studi yang kita ketahui bahwa di kebun damar itu yang langsung berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terutama, itu juga banyak ditemuin berbagai jenis satwa yang masuk ke Repong Damar, ditemui di Repong Damar, mulai dari beruang, jenis-jenis monyet ekor panjang dan lain-lain, dan berbagai mamalia yang sering muncul. Artinya ekosistem yang terbangun dari kebun damar itu mirip dengan hutan. Nah, ini sebenarnya yang harus dijadikan model di tengah. Sebenarnya dari Taman Nasional kita, terutama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Hutan Raya, hutan lindung, itu lagi banyak masalah ketika banyak masyarakat sejak lama sudah mengelola lahan di kawasan itu sistemnya ya monokultur. Nah, ini yang harusnya dipecahkan oleh pemerintah bagaimana ke depan. Contoh model Repong Damar dengan sistem pengelolaan yang jelas, ekonominya menghasilkan, kemudian secara ekosistem itu merubah kebun tetap menjadi hutan. Itulah intinya sebenarnya bagaimana hutan negara itu dikelola benar-benar menjadi bermanfaat secara ekonomi juga ekologi. Jadi masyarakatnya sejahtera, hutannya lestari. Itu hanya terjawab ketika mencontoh sistem pengelolaan Repong Damar Krui yang jelas-jelas secara ekosistem dan ekologi bentuknya seperti hutan. Itu.